Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih terkait lebih dekat lagi kita dengan surat Al-Fatihah. Maka kesempatan ini melanjutkan keutamaan, keistimewaan bacaan daripada surat Al-Fatihah. Ketika di pembahasan yang lalu, pemirsa boleh lihat bagaimana kita mengecek Al-Fatihah kita lebih dekat dengan Al-Fatihah kita, memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, dan Allah membaginya yaitu dengan 3 kategori. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat berisi tentang akidah, ayat yang kelima berhubungan dengan ibadah, dan ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 berhubungan dengan metode beragama. Subhanallah. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih dekat dengan Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keuntungan ataupun keistimewaan, keunggulan surat Al-Fatihah adalah obat daripada penyakit. Di kalangan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang umum. Ketika ada seseorang kemudian diundang ustadz, kiai, kemudian kiai tersebut membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit, orang yang terkena musibah, atau orang yang terkena persoalan dan masalah. Maka seorang ustaz, seorang kiai menyampaikan atau membacakan doa Al-Fatihah. Ataupun ketika saat mengajak, membimbing doa, maka dia bacakan Al-Fatihah. Maka kesempatan ini, di antara Al-Fatihah, keistimewaannya, keutamaannya, keunggulannya adalah obat untuk penyakit hati. Maka yuk cek penyakit hati kita. Insya Allah obatnya ada di Al-Fatihah. Lalu bagaimana ngeceknya? Bagaimana melihatnya? Ketika sisi medis kita pun ingin diobati, ketika memiliki penyakit, maka penyakit hati pun, penyakit ruhiyah kita, ruhani kita, maka kita sama-sama obati. Jangan sampai penyakit jasad kita obati, tapi penyakit hati kita selalu kita pelihara. Terjebak kita dengan penyakit hati kita yang merusak amaliah ibadah kita. Bahkan penyakit hati ini luar biasa. Ada liriknya, apa? Penyakit hati menjadi dengki. Masya Allah. Hidup ini, nah kesananya silahkan dilanjutkan. Maka untuk mengobati penyakit hati, kita baca Al-Fatihah. Yuk kita cek. Di posisi mana Al-Fatihah menyembuhkan penyakit hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan bahwa sering mendengar Ibnu Taimiyah ketika membaca Iyyaka na'budu, artinya kita menyembah, merupakan obat dari penyakit riya. Iyyaka na'budu, kata Ibnu Qayyim, ketika sering mendengar dari Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa Iyyaka na'budu ini adalah sebagai obat penyakit riyanya kita. Lalu riya itu penyakit siapa? Penyakit hati kita. Maka obati hati kita, penyakit riya kita dengan membaca Iyyaka na'budu.
Artinya tentu iyyaka na'budu ini bukan hanya kita membaca iyyaka na'budu, memahami artinya, meresapi artinya, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah, na'budu kita. Jangan sampai seperti fenomena hari ini. Iyyaka na'budunya betul kepada Allah, tapi wadukun nasta'in dengan cek khoda. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iyyaka na'budu yang hari ini terkadang wadukun nasta'in. Masya Allah. Mohon maaf, tidak bermaksud menyambungkan atau mengubah ayat Quran, tapi fenomena hari ini beribadahnya kita, tapi kita masih percaya kepada dukun. Beribadahnya kita, na'budunya kita beres ibadahnya, tapi kepada dukunnya kita tidak beres. Masya Allah. Artinya masih percaya dengan mengecek khodam dan yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mengobati penyakit hati. Al-Fatihah ini mengobati penyakit hati dengan kita mengucapkan iyyaka na'budu. Artinya hanya kepada Allah saja kita beribadah. Hilang riya kita. Karena riya ingin ibadah kita karena orang lain. Ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain. Ibadah kita ingin dipuja oleh orang lain. Tapi ketika kita menancapkan keyakinan kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah dengan betul-betul iyyaka na'budu, maka hilanglah penyakit riyanya kita, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ayat berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, ketika dia mendengar Ibnu Taimiyah, maka wa iyyaka nasta'in ini adalah menghilangkan penyakit kesombongan. Iyyaka nasta'in ini ketika dipahami, diresapi, maka akan menghilangkan penyakit-penyakit kesombongan. Beruntung ketika kita selalu membacakan Al-Fatihah, selalu meresapi makna daripada Al-Fatihah, sehingga satu yang menjadi tema khusus kita adalah insya Allah Al-Fatihah ini dapat menyembuhkan penyakit hati kita, penyakit, obat dari penyakit hati kita. Qul nazzilul Qur'ani ma huwa shifa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai penyembuh. Insya Allah. Quran surat Al-Isra. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya jamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Yuk kembali kita bacakan Al-Fatihah, semangat untuk membacakan Al-Fatihah, dan terus mendawamkan, mengamalkan Al-Fatihah sehingga bisa mengobati penyakit-penyakit, bukan hanya penyakit jasmaninya kita, tapi penyakit hatinya kita, ruhaninya kita, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi